lakukan gabus, saudaraku, dia akan mengapung kembali. Seberapapun kita hebatnya berusaha menenggelamkannya dalam air, dia akan muncul kembali dan terapung. Demikianlah hidup kita. Bila hidup ini disertai Tuhan, maka sebesar apapun kesukaran atau tantangan kehidupan yang mencoba menenggelamkan kita akan kembali ke permukaan dan terapung, tidak akan pernah tenggelam karena ada pertolongan dalam penyertaan Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan, sebesar apapun kesulitan, kesukaran kehidupan berusaha menenggelamkannya, dia tidak akan pernah tenggelam, tetapi dia akan tetap naik dan terapung. Demikianlah penyertaan Tuhan memberi kekuatan kepada setiap orang percaya. Demikianlah yang dialami oleh Yakub bila kita membaca dari Kejadian 31 khususnya ayat 41 sampai 42. Bagaimana tangan Tuhan menyertai Yakub dalam setiap usahanya. Laban, mertuanya dan juga pamannya banyak mengelabui dan memanipulasi, memanfaatkan Yakub. Bahkan dia tega memanfaatkan kedua putrinya yang menjadi istri Yakub, yaitu Rahel dan juga Lea, untuk mempekerjakan Yakub karena dia melihat Yakub selalu disertai oleh Tuhan. Jadi apapun tantangan, kesulitan yang Laban berikan, Yakub selalu berhasil. Ada tangan Tuhan yang menyertai Yakub yang tidak pernah menutup pintu berkat Tuhan bagi dia. Jadi orang yang disertai Tuhan ada selalu berkat yang tersembunyi bahkan dalam tiap tantangan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Sama seperti gabus, saudaraku, dia akan selalu terapung ke permukaan. Seberat atau sekeras apapun kita mencoba menenggelamkannya, dia akan pada akhirnya muncul kembali dan terapung ke atas. Demikianlah kehidupan anak-anak Tuhan yang memiliki penyertaan Tuhan. Sekeras apapun badai kehidupan, tantangan dan kesulitan dalam kehidupan ini yang senantiasa bersilih berganti, itu tidak akan pernah membuat anak-anak Tuhan tenggelam, tapi mereka akan selalu muncul ke permukaan dan terapung karena tangan Tuhan dan adanya penyertaan Tuhan yang selalu memberi jalan keluar dalam tiap persoalan ataupun masalah kehidupan. Bila kita membaca dari Kejadian 31 khususnya ayat 41 sampai 42, inilah yang dialami oleh Yakub. Seberat apapun kesulitan kehidupan, manipulasi yang Laban lakukan sebagai pamannya dan juga mertuanya, bahkan ketika memberi kedua putrinya Lea dan Rahel agar dia bekerja, karena dia melihat Tuhan menyertai Yakub dan senantiasa membuat Yakub berhasil. Dia memanipulasi dan memberi banyak kesukaran dan kesulitan. Justru Yakub semakin diberkati Tuhan. Itu tidak pernah membuat pintu berkat Tuhan bagi Yakub tertutup. Dalam tantangan, penyertaan Tuhan nyata sehingga Yakub senantiasa berhasil. Dia terapung, muncul ke permukaan. Demikianlah anak-anak Tuhan yang senantiasa mendapat penyertaan Tuhan, senantiasa naik ke permukaan dan senantiasa berhasil apapun yang dilakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, coba Anda menjawab dengan jujur, jauh di lubuk hati Anda. Pernahkah Anda memandang rendah orang di sekitar Anda karena merasa Anda lebih unggul daripada mereka, lebih kaya, lebih cantik, lebih pinter, lebih populer, sehingga Anda merasa Anda pantas diperlakukan lebih istimewa? Bahkan mungkin kalau ada acara, Anda ingin sekali diperlakukan istimewa, diberi tempat duduk khusus, dan Anda sedikit memandang Anda lebih dari orang lain dan sedikit meremehkan orang lain. Apa ini pernah Anda alami? Coba Anda berkata jujur. Bila iya, saudaraku, mungkin kita punya kesombongan tersembunyi yang merasa diri kita lebih pantas dihargai, dihormati karena kita punya pendidikan tinggi, kekayaan tinggi, posisi tinggi, atau sudah paling lama, paling senior. Saudaraku, saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, jangan mencoba mengintimidasi orang karena keraguan diri Anda sendiri, atau mencoba meningkatkan citra Anda di mata orang lain. Seperti yang dilakukan politisi zaman now menjelang pemilu ini. Banyak kandidat menuduh lawannya dengan sikap eksklusifnya hanya karena akses kekayaannya lebih, atau dia punya nama yang terkemuka karena dia kuliah di universitas terkemuka, dia punya merasa profil yang tinggi, punya teman-teman yang berpengaruh, sehingga dia melakukan hal yang tidak baik, tidak berintegritas, menuduh lawannya dengan hal-hal yang tidak jujur. Saudaraku, kita tidak boleh sebagai pemimpin bersikap demikian.
Bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita percaya yang menentukan apakah kita memiliki sikap eksklusif. Sebenarnya mudah untuk menemukan kebanggaan pada orang lain dan sulit untuk melihatnya pada diri sendiri. Karena itulah Petrus menulis, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6, peninggian dari Tuhan. Tidak perlu mempromosikan diri Anda berlebihan sampai Anda lupa kepada sumber promosi itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Hasil dari upaya kita manusia apapun itu selalu terbatas. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas sebagai manusia. Tetapi dampak iman kita inilah yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang melampaui keterbatasan kita. Karena iman kita kepada Tuhan yang maha kuasa, maha besar. Tetapi bukan berarti kita tidak bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Kita tetap harus melakukan tindakan iman kita, melakukan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Itulah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena setiap kita diberi anugerah, diberi talenta, potensi, dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya maksimal walaupun tetap terbatas. Inilah diperlukan iman yang sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita berpengharapan akan apapun, karena kita tahu kita terkoneksi dengan yang tidak terbatas. Namun Tuhan pernah menegur para murid. Bila kita membaca dari Matius 17, ketika murid mengeluh kenapa mereka tidak bisa mengusir setan, lalu Kristus berkata, penghalangnya adalah ketidakpercayaanmu. Seandainya kamu punya biji sebesar sesawi saja yang kecil, kamu bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Bukan berarti gunung pindah, bukan. Itu penghalang kepercayaan kita. Kalau kita punya iman yang kecil, kita bisa menghancurkan itu, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kita yang besar. Miliki iman yang memindahkan gunung apapun masalah Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ada pepatah yang saya ingat, dalamnya laut dapat kita duga, tapi dalam hati siapakah yang bisa mengetahuinya? Itulah betapa liciknya hati kita dan betapa sulit untuk ditelusuri. Manusia tidak bisa menerka apapun isi hati sesama manusia yang lain, karena bisa dibalut dengan kemasan yang mungkin nampaknya berbeda dengan apa yang ada di dalam. Tetapi Tuhan kita Maha Kuasa, tidak terbatas. Dia tahu isi hati kita semua. Bahkan dia bisa mengubahnya dan mengendalikannya sesuai dengan kehendaknya, karena dia Allah yang Maha Kuasa, Maha tahu. Bahkan sebelum kita bertindak jauh dalam lubuk hati kita, Tuhan sudah tahu. Dia tahu setiap dosa yang kita rencanakan. Dia tahu juga setiap penyesalan kita, karena dia Allah yang Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi. Berbeda dengan kita manusia yang terbatas, sangat terbatas. Saudara, inilah yang dialami kisah dari perseteruan dan juga akhirnya perdamaian antara Yakub dan Esau. Bila kita membaca dari Kejadian 33, awalnya Yakub sangat takut bertemu dengan abangnya Esau karena dia menipu abangnya, dia tahu dia salah. Dan Esau mungkin awalnya penuh dengan amarah ingin bertemu dengan adiknya karena ditipu. Tetapi Tuhan melumerkan hati dari Esau sehingga mereka saling bertangisan, saling berpelukan. Artinya Allah kita bisa mengubah setiap hati siapapun. Bawa dalam doa orang-orang yang mungkin Anda sakiti atau yang menyakiti Anda. Semua dapat diubah dan dijadikannya manis sesuai kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam hidup ini tidak lepas dari banyaknya tantangan kehidupan, termasuk pencobaan-pencobaan yang diizinkan untuk menguji kita, tetapi tidak pernah melampaui kekuatan kita. Namun saja bisa membuat kita jatuh kalau kita tidak waspada. Karena itu mari kita teladani Kristus. Kristus yang anak Allah saja, dia harus melewati proses pencobaan. Nah, ada teladan darinya. Ada beberapa yang saya ingat, saudara. Pencobaan kita seperti yang dihadapi Kristus, karena dia iman besar kita yang juga bisa merasakan kelemahan kita. Dia 100% manusia, 100% Allah. Bila kita membaca dari Ibrani 4 ayat 15, Kristus juga menghadapi pencobaan. Hanya saja dia tidak berdosa seperti kita orang-orang berdosa. Tetapi kita kadang tidak mengerti seberapa buruk pencobaan kita. Tetapi Yesus mengerti. Faktanya Kristus dicobai dalam segala hal. Berarti Kristus telah ada. Bahkan dia telah memenangkan setiap pencobaan yang diizinkan kepada kita, agar kita memohon pertolongan dia untuk melewati itu semua, merasakan dorongan, memahami kerentanan kita secara langsung. Jadi kita dapat berpaling kepada Kristus ketika pencobaan menerpa,
Kita yakin Kristus juga telah mengalahkan pencobaan ini dan kita meneladaninya yang akan menolong kita lepas dari pencobaan ini. Yang kedua, ingat saudara, pencobaan itu sering datang justru setelah kita mengalami kemenangan rohani. Sama seperti Yesus waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun, pernyataan bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Lalu setan pun mempersiapkan serangan dengan penuh kekuatan bila kita membacanya dari Matius 3 dan juga Matius 4. Jadi ingat, saat-saat kemenangan rohani yang tinggi, jangan lengah, tetap waspada, karena justru itu celah yang rentan terhadap serangan musuh. Seperti Paulus berkata, siapa yang menyangka dirinya berdiri teguh, hati-hatilah supaya jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Jadi orang yang sering jatuh dan terbakar, itu biasanya setelah mencapai pencapaian besar dan tidak berjaga-jaga. Misalnya pendeta, dia akan tergoda ketika setelah selesai menyampaikan khotbah yang bagus. Demikian juga yang ketiga, godaan datang. Itu saat kita kelelahan. Sama seperti Yesus 40 hari dia tidak makan, itu juga menguras dia karena dia 100% manusia secara fisik. Jadi saat sumber daya kita terkuras, kita akan menjadi target serangan iblis. Misalnya kurang tidur, pola makan tidak sehat, kita terlalu sibuk, tidak olahraga, cemas, putus asa, ini juga membuka pintu godaan. Jadi saat kita merasa sedih, kurang fokus kita tidak baik, kesadaran kita tumpul, berhati-hatilah, ini bisa mengurangi keunggulan rohani kita. Ya, ini bisa menjadi pencobaan bila kita tidak waspada dengan taktik dan rencana si iblis. Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa ya, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Tetap berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang diberkati Tuhan itu bukan berarti bebas dari kesukaran. Justru tidak jarang saudaraku, karena kita mengalami berkat Tuhan, maka kita mengalami berbagai kesukaran. Kenapa? Jangan kau pikir semua orang senang melihat kau diberkati. Tidak, no. Justru kadang banyak menimbulkan rasa iri hati orang lain, apalagi kalau kamu lebih diberkati dari dia. Sehingga inilah yang kadang membawa kesukaran dalam hidup kita. Tetapi percayalah, kadang kita akan menghadapi kesukaran bila kita punya sikap yang berserah penuh kepada Tuhan. Justru Tuhan menggunakan dan mengubah kesukaran ini menjadi pintu untuk Dia mencurahkan dan kita mengalami lebih besar lagi berkat Tuhan. Inilah yang dialami Yusuf. Kejadian 37 khususnya ayat 5-8. Dia sangat dibenci saudara-saudara kandungnya. Bayangkan. Kenapa? Karena iri hati mereka melihat adik mereka yang lebih dikasihi bapaknya. Apalagi Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya, makin bencilah saudaranya. Maka dijuallah dia. Dan Yusuf mengalami banyak kesukaran, ketidakadilan. Tetapi inilah teladan Yusuf. Dia belajar dalam kesukaran itu. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia menjaga hatinya dan dia mengampuni saudaranya. Tidak ada kepahitan. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan untuk dia alami semua. Berkat yang lebih besar. Maka jaga hati Anda dan berserah penuh kepada Tuhan, terutama di masa sukar. Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang diberkati Tuhan itu bukan berarti bebas dari kesukaran. Justru tidak jarang orang yang diberkati Tuhan akan mengalami kesukaran. Kenapa? Karena akan banyak orang yang iri hati melihat dia diberkati. Jangan pikir semua orang akan senang melihat Anda diberkati walaupun Anda orang Kristen. Justru sama orang Kristen juga akan banyak membenci Anda karena Anda diberkati. Apalagi kalau Anda diberkati lebih dari dia. Tetapi percayalah saudara, ketika Anda menghadapi kesukaran, berserahlah penuh kepada Tuhan. Karena justru kadang kesukaran itu adalah pintu untuk kita mengalami berkat Tuhan yang jauh lebih besar. Inilah yang seperti dialami Yusuf saudara. Kisahnya ada di Kejadian 37 ayat 5-8. Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Bayangkan, saudara kandungnya sangat iri hati kepada dia karena dia sangat dikasihi oleh bapa mereka lebih dari semua. Dan Yusuf malah belum belajar tentang karakter.
dia malah menceritakan mimpinya, sehingga makin irilah saudara-saudaranya dan menjual dia, sehingga dia jadi budak dan mengalami banyak ketidakadilan, banyak kesukaran karena rasa iri dari saudara-saudaranya. Jadi jangan pikir semua orang senang Anda diberkati. Bahkan orang-orang dekat akan menusuk Anda dari belakang karena iri hati mereka. Tetapi percayalah, tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Tetaplah menjaga hati ini, mengampuni, jangan ada kepahitan. Supaya apa berkat yang Tuhan rancangkan bagi kita, kita alami sepenuhnya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kristus memanggil kita semua, setiap orang, untuk mengasihi dirinya lebih dari apapun. Karena untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita tidak boleh mendua hati. Saudara, menempatkan Kristus sebagai yang utama, artinya kita lebih mengasihi dan menghormati Kristus lebih dari apapun yang kita miliki di dalam hidup ini. Kalau kita masih mengutamakan ketenaran, kekayaan, posisi, atau kita menganggapnya sama pentingnya dengan posisi Kristus, itu artinya kita mendua hati. Dan itu artinya kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bila kita membaca kisah pemuda kaya yang ingin mengikut Kristus, Matius 19 ayat 21-22, Yesus tahu isi hati pemuda ini dan dia mengujinya. Dia tahu pemuda ini kaya. Lalu Kristus katakan, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Tapi pemuda ini sedih karena hartanya banyak dan dia melekat kepada hartanya. Saudaraku, Kristus tidak melarang kita menjadi orang kaya. Kita akan diberkati melimpah. Tetapi Kristus ingin kita menempatkan Kristus di hati kita lebih penting dari semua kekayaan, ketenaran, posisi, kedudukan, agar kita bisa menjadi pengikutnya yang sejati. Apakah kita sudah menempatkan Kristus di atas segalanya, lebih berharga, tidak boleh sama dengan kekayaan kita, posisi kita. Baru kita layak jadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Allah kita mengasihi semua orang, tidak pernah membeda-bedakan semua orang. Dia mengasihi dan menerima setiap kita dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang murni. Saudaraku, kita akui dalam kehidupan keseharian ini, manusia yang sering sekali membeda-bedakan. Bila seseorang berstatus sosial tinggi, kaya raya, pejabat tinggi, posisinya tinggi, terkenal, dia punya banyak uang, dia sering sekali ditempatkan sangat spesial dan diberi penghormatan, bahkan orang akan membungkuk untuk menjilatnya. Tetapi untuk menghadapi orang yang mungkin biasa saja, tidak terkenal, tidak ada apa-apanya, bahkan dia lemah dan tak berdaya, orang-orang demikian sering sekali oleh lingkungannya diperlakukan, dianggap remeh dan diabaikan. Itulah manusia, saudara. Tapi Allah kita, Dia tidak pernah membedakan siapapun berdasarkan status sosialnya, pejabatkah atau apapun, semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Dan karena itu dia juga peka, dia memberi penghargaan spesial buat orang-orang yang ditolak, orang-orang yang diremehkan. Bila kita membaca dari Matius 18, khususnya ayat 4-16, bagaimana Tuhan membela anak-anak yang sering sekali dianggap remeh dalam kisah ini. Jangan meremehkan anak-anak ini. Intinya seperti itu. Itu membuktikan Tuhan memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang yang sering diremehkan. Karena itu, bersemangatlah. Allah tetap peduli Anda. Seberapapun Anda diremehkan oleh dunia ini, Anda berharga, dan bangkitlah supaya Anda bisa maksimal dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang mempunyai hati yang keruh akan memancarkan perkataan yang sia-sia. Tetapi orang yang mempunyai hati yang bersih, perkataan yang dia keluarkan pasti perkataan yang menghidupkan, menyejukkan. Kenapa, saudara? Karena hati kita ini bagaikan mata air. Jikalau sumber mata airnya bersih, maka air yang dihasilkan juga bersih. Dan sebaliknya, bila sumber mata airnya kotor, maka yang dihasilkan juga air yang keruh atau yang kotor. Memang
realitinya orang yang mengeluarkan perkataan yang manis belum tentu hatinya bersih. Banyak orang munafik yang sudah pintar memanipulasi, tetapi pada akhirnya mereka juga akan ketahuan tipe-tipe yang demikian. Itu perlu kebijaksanaan dari kita yang tetap harus berjaga-jaga. Tetapi pada dasarnya kalau dia sudah sempat kata-kata yang sia-sia, itu karena memang hatinya yang demikian. Ini berdasarkan firman Tuhan di Matius 12, khususnya ayat 35-36. Orang yang baik pasti mengeluarkan kata-kata yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan sebaliknya. Ingat saudara, setiap perkataan kita akan dihakimi. Jadi jaga jangan sampai perkataan yang sia-sia. Yesus menegur orang Farisi yang perkataannya hanya menghakimi. Padahal Yesus menginginkan kita menjaga hati kita yang bersih, karena itu yang memuliakan Allah. Hati yang bersih bukan hanya di mulut, tapi di hati dan sungguh-sungguh. Dan biarlah perkataan kita membangun, menyejukkan, bukan menjatuhkan, bukan menghakimi, tetapi membangkitkan semangat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, untuk menjadi saksi Kristus yang efektif, berdampak, menjadi terang dan garam di tengah dunia yang sering sekali tidak bersahabat dengan kita, dengan kekristenan, maka kita harus memiliki dua sikap yang sama-sama harus seimbang kita miliki. Apa itu? Yaitu sikap yang cerdik seperti ular, tetapi hati yang tulus seperti merpati. Hal ini ditekankan oleh Kristus khususnya di Matius 10 ayat 16. Bahwa kita diutus seperti domba ke tengah serigala. Karena itu hendaklah kita cerdik seperti ular namun tulus seperti merpati. Jikalau kita hanya punya hati yang tulus tetapi tidak memiliki akal yang cerdik, maka kita akan kepahitan dengan banyaknya akal bulus orang lain, bahkan akal bulus dalam pelayanan, yang membuat kita kalah oleh tantangan dunia ini. Dan sebaliknya, kalau kita hanya punya sikap yang cerdik seperti ular, tapi kita kehilangan kemurnian hati, ketulusan hati, akhirnya apa? Maka kita yang akan mengakali banyak orang, memanipulasi banyak orang dengan topeng-topeng keagamaan. Ini bahaya saudara, kita bukan jadi berkat, bukan jadi terang garam, tapi jadi batu sandungan. Karena itu, milikilah sikap yang cerdik dibarengi hati yang murni tulus, dan biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Keduanya, baik sikap yang cerdik dan juga hati yang tulus, harus kita miliki dalam menghadapi tantangan hidup ini. Seperti yang dinyatakan Kristus di Matius 10, bahwasanya kita diutus seperti domba di tengah serigala. Karena itu, kita harus hendaknya cerdik seperti ular namun tulus seperti merpati. Jikalau hati kita saja yang tulus, tapi kita tidak punya akal yang cerdik, terutama menghadapi akal bulus orang lain, maka kita sendiri yang akan rugi. Bahkan ruginya bisa sangat banyak. Dan saudaraku, untuk menjadi saksi Kristus yang efektif, menjadi terang garam yang berdampak, ada dua sikap yang perlu seimbang kita miliki keduanya, yaitu sikap yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku, hidup ini penuh dengan tantangan, dan tidak jarang kekristenan tidak disambut dengan cara yang bersahabat. Oleh karena itu, jikalau kita hanya punya hati yang tulus, maka kita bisa kemungkinan menderita kepahitan, karena bahkan dalam dunia pelayanan ada banyak akal bulus orang lain. Oleh karena itu, tidak cukup hanya hati yang tulus, harus dibarengi sikap yang cerdik. Tetapi jangan hanya punya sikap yang cerdik, karena kita tidak akan menjadi berkat, bahkan jadi batu sandungan. Karena kita akan banyak mengakali orang lain untuk kepentingan kita dengan cara memanipulasinya. Apalagi memanipulasinya dengan topeng-topeng kerohanian. Oh, itu sangat bahaya. Kita harus tetap menjadi saksi yang efektif, efisien, dan seperti Kristus tekankan di Matius 10, khususnya ayat 16, bahwasanya kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu kita dituntut, engkau harus cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Semua tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan,
bukan untuk kepentingan kita atau mencari keuntungan diri sendiri. No, mari kita punya hati yang tulus namun cerdik agar kita tidak diakali oleh akal bulus dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebaliknya, jika kita hanya memiliki akal yang cerdik namun tidak punya hati yang tulus, maka kita yang akan mengakali banyak orang. Sehingga apa? Kita jadi batu sandungan sebagai orang Kristen, bukannya jadi saksi Kristus, bukannya jadi terang atau garam. Karena itu, mintalah hikmat dan akal budi dari Tuhan agar kita tahu kapan kita harus bersikap cerdik namun tetap mempertahankan hati kita yang tulus, sehingga kita menjadi saksi Kristus yang efektif dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, untuk menjadi saksi Kristus yang efektif, menjadi terang garam yang berdampak, ada dua sikap yang perlu seimbang kita miliki keduanya, yaitu sikap yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku, hidup ini penuh dengan tantangan dan tidak jarang kekristenan tidak disambut dengan cara yang bersahabat. Oleh karena itu, jikalau kita hanya punya hati yang tulus, maka kita bisa kemungkinan menderita kepahitan, karena bahkan dalam dunia pelayanan ada banyak akal bulus orang lain. Oleh karena itu, tidak cukup hanya hati yang tulus, harus dibarengi sikap yang cerdik. Tetapi jangan hanya punya sikap yang cerdik, karena kita tidak akan menjadi berkat, bahkan jadi batu sandungan, karena kita akan banyak mengakali orang lain untuk kepentingan kita dengan cara memanipulasinya, apalagi memanipulasinya dengan topeng-topeng kerohanian. Oh, itu sangat bahaya. Kita harus tetap menjadi saksi yang efektif, efisien, dan seperti Kristus tekankan di Matius 10, khususnya ayat 16, bahwasanya kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu kita dituntut, engkau harus cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Semua tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita atau mencari keuntungan diri sendiri. No. Mari kita punya hati yang tulus namun cerdik agar kita tidak diakali oleh akal bulus dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Sadarilah, Tuhan sering sekali menggunakan 3 hal ini dalam hidup kita untuk memangkas kita, yaitu lewat masalah, lewat tekanan, lewat orang-orang sulit di sekitar kita. Tuhan harus melakukan pemangkasan bukan karena sedang menghukum kita, tetapi agar kita tumbuh lebih sehat, lebih dewasa, dan menghasilkan lebih banyak buah. Sama seperti tukang kebun yang biasa memangkas agar tanamannya tumbuh sehat dan menghasilkan buah lebih banyak. Itulah yang Tuhan lakukan. Tentu itu hal yang sangat menyakitkan ketika kita dipangkas. Kadang kita mau protes. Tuhan sengaja menempatkan masalah, mungkin masalah rumah tangga, anak-anak yang memberontak, lingkungan yang tidak mendukung, yang tidak mungkin orang-orang sulit yang salah mengerti kita, kualitas yang berlawanan dengan kita. Kenapa? Supaya kita menghasilkan buah roh. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kelembutan, pengendalian diri kalau kita tidak pernah berada di antara orang-orang sulit yang mungkin bahkan hampir membuat kita frustasi, karena Tuhan sedang mengajari kita arti kesabaran, arti mengasihi dan mencintai. Apakah pemangkasan atau proses Tuhan ini bisa gagal? Bisa, kalau kita tidak berespon benar. Jadi bagaimana caranya supaya kita berespon benar dan bisa melewati proses ini? Ada di firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Katanya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Allah. Ini kuncinya supaya Anda menang, karena ini yang akan memberi Anda kekuatan sehingga Anda bisa bekerja sama melewati proses apapun yang sulit sebagai pemangkasan Anda. Ketika Anda bersukacita, ada kekuatan baru. Ketika Anda tetap berdoa, Anda terkoneksi, mendapat kekuatan, mendapat hikmat, dan ketika Anda bersyukur senantiasa, mujizat akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sering sekali memproses kita, memangkas kita dengan keadaan ketiga hal ini. Masalah, orang-orang yang sulit di sekitar kita, tekanan hidup, mungkin masalah rumah tangga, pernikahan, anak-anak yang berontak.
Dan seperti proses pemangkasan tanaman, pasti awalnya tanaman ini merasa tidak menyenangkan. Demikian juga yang kita rasakan, ini proses yang menyakitkan dan sering membuat kita protes. Tetapi saudaraku, hanya ini cara yang bisa Tuhan lakukan supaya kita berbuah. Sama seperti yang diminta agar kita menghasilkan buah, Galatia 5 ayat 22-23. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri, jikalau kita tidak bisa diajari ketika kita ada di tengah-tengah orang yang sulit, orang-orang yang bertentangan dengan kita, keadaan yang tidak mengenakan. Ini yang mengajari kita mengasihi dan arti kesabaran. Saudaraku, kuncinya haruslah bekerja sama, karena proses ini juga bisa gagal bila kita tidak berespon benar dan tidak mau bekerja sama. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa melewati proses ini? Kuncinya di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Ini yang akan membantu kita melewati proses pemangkasan ini, karena sukacita memberi kita kekuatan, tetap berdoa memberi kita hikmat dan bisa melewati apa yang kita anggap tidak bisa kita lewati. Dan mengucap syukur, disitulah mujizat Tuhan nyata. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sama seperti seorang tukang kebun yang baik, kadang dia akan memangkas tanamannya agar tanamannya ini menjadi tumbuh lebih baik, menghasilkan buah lebih banyak. Demikian juga Bapa kita di surga. Kadang dia memangkas kita dengan menggunakan banyak masalah dalam sekitar kehidupan kita, juga banyak tekanan, banyak hal-hal yang menyakitkan yang terjadi di sekitar kita. Kadang ini Tuhan pakai untuk mengambil perhatian kita dan juga untuk memangkas kita. Bagaimana kita mau berkata, aku ingin lebih sabar, penuh kasih, seperti yang dinyatakan di Galatia 5 ayat 22-23, buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelembutan. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah ini kalau hidup kita nyaman saja? Karena itu kadang Tuhan harus memangkas kita dengan menggunakan ketiga tekanan ini, yaitu masalah, tekanan, untuk memangkas kita. Mungkin kita akan ditempatkan di sekitar orang-orang yang sulit, orang-orang yang kualitasnya sangat berbeda dengan kita, untuk mengajari kita arti kesabaran. Kadang kita dibiarkan hampir frustasi untuk melatih kesabaran kita. Saudaraku, apakah pemangkasan yang dilakukan Tuhan dalam hidup itu bisa gagal? Iya, kalau kita tidak bekerja sama dengan Tuhan, tidak berespon benar, maka akan gagal. Tetapi kalau kita berespon benar, kita akan berhasil dan pasti akan berbuah lebih banyak. Itu yang Tuhan harapkan. Jadi bagaimana caranya bekerja sama dengan Tuhan? Ada firman-Nya, disitulah kuncinya. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa. Ini 3 kunci supaya kita berhasil untuk bekerja sama dengan Tuhan, terutama dalam tiap pemangkasan. Dengan adanya tekanan dalam kehidupan ini, sukacita akan melindungi kita, memberi kita kekuatan. Tetap berdoa membuat kita terkoneksi dengan yang tidak terbatas, sehingga kita bisa melampaui kekuatan kita menghadapi apapun karena kita bersama Tuhan. Dan juga mengucap syukur, percaya dalam bersyukur ada mukjizat. Tuhan Yesus memberkati.